orang itu kranial atau kranium, ya. Kemudian bagian wajah, bagian hidung, di sini ada tulangnya, ada nasal, ada konka nasal dan sebagainya. Ya, ada tulang pipi, ada rahang atas, ada maksila, ada rahang bawah, ada mandibula. Rahang bawah mandibula, rahang atas maksila. Terus leher, serviks, ya. Kemudian masuk lagi, di sini ada tulang dada, yang disebut sternum. Ini tulang dada, sternum. Ujungnya disebut taju pedang. Iya, yang di atas ulu hati, ujungnya sternum, tulang dada. Terus ada tulang rusuk. Ya, ada ribsnya, tulang rusuk. Ya, ini yang bergerak sini ada tulang rusuk. Ya. Terus di sini ada skapula. Ya, tulang selangka. Skapula ini. Kalau yang kurus biasa kelihatan kayak berbentuk kolam. Skapula. Tulang selangka. Ya. Terus pasangannya biasa ada di belakang sini. Yang ini. Tulang belikat. Klavikula. Tulang belikat. Nah, ini. Dan biasa kalau kita bawa ke sini dia menonjol ya. Nah, itu klavikula. Ini skapula, ini klavikula yang di belakang. Ya. Nah, terus masuk lagi bagian ini perut, abdomen. Di dalam sini ada lambung, ada hati, ada ada empedu, ya. Nah, terus ada usus besar, ada usus halus, jadi ada ileum, ada jejunum, ada duodenum. Terus ada pankreas, itu ada di dalam. Dan ini nanti akan dibagi menjadi 4. Ya, bagi 4. Ada empat kuadran. Kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah. Nanti kalian harus tahu itu. Harus cari tahu. Itu yang keempat kuadran apa isinya. Yang di bagian kanan atas apa-apa yang terdapat di situ. Yang di bagian kiri atas apa-apa yang terdapat di situ. Setelah itu masuk lagi di rongga panggul. Ini di pinggangnya, ini rongga panggul. Di sini menjadi juga salah satu bagian yang sangat penting yang harus menjadi perhatian karena dia terhubung dengan simpul-simpul saraf di sumsum tulang belakang. Di sini ada simpul saraf. Ibaratnya kalau manusia robot, di sini ada kabel-kabel. Kabel-kabelnya. Kalau koslet itu bisa berbahaya. Ada yang organ tubuhnya nanti tidak berfungsi normal. Nah, sampai arus listriknya itu ada di sini dan terhubung ke otak. Jadi bermuaranya nanti di sini sumsum tulang belakang. Nah, di sumsum tulang belakang itu ada namanya rongga, ada rongga di sini, terus ada kayak kayak plat, tulang kayak plat dilihat kayak piring, kayak mangkok itu. Nah, itu ada di sini namanya pelvis. Ya, namanya pelvis. Nah, di pelvis itu di situ nanti di situ tinggal ginjal tak. Nah, di depan situ, bagian situ ginjal. Nah, terus turun lagi, kita langsung turun ke bawah dulu. Di sini ada tungkai namanya, tungkai. Tungkai. Ada tungkai atas, ada tungkai bawah. Nah, di sini diantaranya ada lutut. Nah, yang ini ada goyang-goyang tempurungnya, itu namanya patella. Patella. Terus di sini tulang paha, itu yang biasa disebut femur. Ya, femur. Tulang paha, femur. Nah, terus di sini ada tulang kering, tibia. Terus di belakang tulang kering ada di sini tulang pendek, agak kecil, tapi enggak terabah karena kita punya otot betis. Nah, namanya tulang betis atau biasa disebut fibula. Tibia, fibula ada dicatat? Nggak ada. Nah, kalau mau tahu itu cari di materi biologi kelas 11 ya. Iya. Semester 1 di sistem gerak itu ada sistem gerak sebelahnya. Terus ada lengan atas. Ya, lengan, ini lengan ya. Lengan di sini. Kita masih ke bawah tadi ya. Belum. Nah, di sini ada mata kaki ya, ada calcaneus ya. Calcaneus, terus
ada apa ya? Tarsal, metatarsal, terus palangus atau jari-jari. Jadi sini tarsal, terus metatarsal, terus palangus jari-jari. Nah, terus di sini ada lengan ya. Lengan terbagi juga lengan atas, lengan bawah. Diantarai dengan siku, ya. Terus ada pergelangan, terus telapak tangan. Nah, ini terbagi di sini namanya humerus, tulang lengan atas namanya humerus. Ingat, humerus. Terus di sini ada namanya tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang hasta ini di bawah, yang di atas ini tulang pengumpil. Di sini terbagi dua tulang. Ada kalau kalian mungkin lihat, kalau biasa lihat mungkin gambar tulang itu ada dua tulang. Yang ini yang sejajar dengan ibu jari biasa disebut tulang radial atau tulang pengumpil. Yang di bawah ini apa yang di bawah? Ulna, ya, tulang hasta atau disebut ulna. Ulna di sini radius atau radial sama. Radius, radial sama. Tulang pengumpil. Ini tulang hasta. Terus di sini tadi dibawakan tarsal, metatarsal, palangus. Di sini adalah karpal, metakarpal. Jadi ini ya, karpalnya di sini. Ini meta. Sini. Ini meta. Nah, ini palangus, jari-jari. Sama. Jadi palangus itu jari-jari. Tulisannya ada yang tulis palangus, ada yang tulis palanges. Sama. Jari-jari. Pinjer, ya. Itulah yang dasar, dan mungkin masih banyak yang lain yang harus kita pelajari. Setelah itu, atau misalnya di rongga dada apa yang ada di dalam? Di dalam ada paru, ada jantung di rongga dada kiri. Harus tahu posisinya, karena nanti pada saat menentukan tindakan pertolongan, kalau tidak tahu posisinya, contoh kalian melihat orang memberikan pijat jantung, RJP, pijat jantung, ya. Pijat jantung tidak sembarang diberikan. Kalau sembarang, biar kau tekan mungkin dadanya sembarang, tidak ada gunanya. Kalau bukan pas di posisi jantung, makanya harus ditahu posisinya di mana. Kondisi. Sama misalnya kalian perdarahan, posisi perdarahan kalian kan tahu di situ di perdarahan, terutama perdarahan luar di mana ada darah yang keluar kan harus tahu nanti. Contoh misalnya di sini, bagian ulna ada nadi, ada arteri namanya, pembuluh arteri. Kalau misalnya pembuluh arteri yang luka, itu harus bagaimana tindakan. Kalau pembuluh venanya yang luka harus bagaimana tindakan. Nanti itu di materi praktek selanjutnya. Jadi tadi untuk anatomi ya, anatomi. Ini wajib harus kalian tahu sebelum masuk di diklat. Kan nanti di diklat lebih parah, nanti prakteknya satu persatu dan ada tesnya. Pada saat nanti kalian diuji, dites di sana, pada saat kegiatan tidak tahu nanti akan tertinggal terus di pos itu, biasa di situ sampai berjam-jam. Ya, biasa sampai ada yang sampai kemalaman. Enggak lolos kalau enggak tahu, akan lolos. Ya. Nah, nanti juga sebutkan. Biasanya anggota C yang di depan, dia yang pegang bendera, dia biasa yang jadi leader di depan, bukan komandannya. Tapi nanti terserah siapa yang mampu, cuma sebaiknya semuanya mampu. Saya mau masuk, dianggap ini lokasi kejadian. Ya, lokasi kejadian di sini. Saya datang membawa bendera regu untuk mengecek. Saya tidak membawa dulu regu saya dulu yang masuk memeriksa. Kenapa? Saya periksa dulu untuk menentukan kondisinya. Ya, untuk menentukan kondisinya saya harus periksa dulu.
Nah, nanti kalau saya sudah menilai keadaannya, sudah tahu apa yang harus dilakukan, baru saya panggil tim saya masuk. Daripada masuk rombongan, tidak jelas apa yang mau dilakukan. Nanti tahu jangan sampai di dalam lokasi berbahaya, ada apa. Tidak Ya kan? gigit jilbabnya. Jadi pertama saya datang, bawa bendera, jalan, kalian kejadian, saya berhenti. Ya, ini suasana latihan. Sebenarnya kalau tidak latihan langsung saja kan kita bisa menilai dalam hati. Tapi ini kan kondisi latihan supaya kita mengajarkan kita berlatih, ya. Oke, datang. Terus langsung teriak penilaian keadaan. Dianggap kalau ada orang situ adalah warga. Penilaian keadaan. Apa yang dilakukan di penilaian keadaan? Melihat situasi kondisi tempat kejadian. Apakah dia kejadiannya di jalan raya, di pinggir jalan, di hutan, di sungai, dimanapun, dan melihat potensi bahaya yang bisa muncul. Kalau misalnya tengah jalan raya, kalian lakukan pertolongan, tiba-tiba ada kendaraan, kalian juga bisa jadi korban, ya kan? Ataukah di pinggir sungai yang berarus deras, atau di daerah yang rawan longsor, itu yang dinilai keadaannya. Kemudian dilihat apakah ada saksi atau tidak. Ingat di aturan di pertolongan pertama pasal berapa yang menunjukkan ada kelalaian, ya? Pasal lupa, tidak ada ditulis, kan ada 2, ya. Itu ada pasal tentang kelalaian di mana kita harus mencari saksi. Jangan sampai kamu tolong, terus dia meninggal, dikira kamu yang bunuh. Tidak ada yang saksi, siapa yang jadi barang bukti. Dan cari saksi. Kalau ada saksi, dilihat, oh ada saksi atau tidak. Kalau tidak, cari saksi. Lihat, jangan sentuh dulu. Jadi itu penilaian keadaan, ya. Penilaian keadaan adalah satu, menilai kondisi lokasi kejadian, melihat ada saksi atau tidak. Ya. Setelah itu kalau ada saksi meminta izin. Jangan main langsung, wah saya anak palang merah. Datang keluarganya dari belakang aja parangi. Siapa ini? Tidak ada yang panggil. Datang, perkenalkan diri supaya orang tahu kamu. Tidak mungkin kamu pakai baju palang merah terus, ya kan? Iya. Atau bilang saya pasiennya, tunggu dulu, saya pulang dulu ambil baju, saya pulang ambil ngopi dulu. Nggak mungkin kan? Mati biar pasien. Langsung disampaikan, ya. Perkenalkan, maaf Pak, Bu, perkenalkan nama saya Arif Faiz, saya anggota Palang Merah remaja, ini bersama lagi satu Irana. Saya lihat ada kejadian apa ini? Kan kita bisa bertanya dulu, kan kita belum tahu. Mungkin dia jawab, ya ada kecelakaan. Atau Anda tahu dia tiba-tiba pingsan. Bisa saya bantu melakukan pertolongan? Kalau diizinkan, kalau dia bilang ada keluarganya, jangan Mi, tidak usah, tunggu saya dokter. Ya sudah, jangan, tidak boleh. Lalu bilang, oh iya silakan. Oke, silakan. Ini saya tanya. Ya, kalau sudah, saya mendekat. Sampai di situ tadi meminta izin adalah penilaian keadaan. Sampai situ tahapannya. Ingat, jadi baru satu tahap. Penilaian keadaan. Tadi lihat kondisi, menilai situasi, lihat saksi atau tidak, perkenalkan diri, minta izin. Ya, sudah sampai situ. Jelas kan? Setelah itu saya bergerak, setelah mendapatkan izin, penolong bergerak mendekati pasien. Jangan dulu disentuh. Lakukan tahap kedua, penilaian dini. Penilaian dini yang dilakukan adalah menilai kondisi korban, apakah dia kemungkinan dia cedera medis atau trauma. Medis atau trauma. Wah, gimana caranya ini? Kita tahu medis atau trauma. Bagaimana caranya? Gampang. Kan diajarkan PLNB. Ajarkan enggak PLNB? Tidak. PLNB. Untuk kasus trauma itu ada tandanya PLNB, kasus trauma ya, atau cedera akibat ruda paksa. Apa itu PLNB? Ada perubahan bentuk. Jadi kan kita sudah tahu posisi anatomisnya. Kalau tiba-tiba kita lihat tangannya tak putar begini,
Kita putar. Oh berarti kemungkinan patah. Perubahan bentuk. Trauma sudah jelas trauma. Kasus trauma. Kan ada dua kasus, trauma atau medis. Kalau yang trauma saya dulu tandanya kan perubahan bentuk. Atau mungkin kepalanya tiba-tiba langsung ada benjolan besar gitu. Itu perubahan bentuk. Terus L, luka terbuka. Luka terbuka gampang ditandai adanya darah. Kalau lihat di bajunya ada darah, celananya ada darah, mungkin ada lukanya dalam. Sudah trauma. Jelas itu trauma. Tak perlu lama, jamin pikir. Apa di? Tidak catatan aku. Yang penting salah satunya itu sudah ada tanda, sudah trauma. Terus N, nyeri. Ada nyeri dia kayak kesakitan. Terus B, bengkak. Ada pembengkakan. Ya. Sekarang, oh dia. Tapi tadi kalau kita bertanya, dia kenapa? Kemudian ditabrak motor. Sudah trauma. Tak perlu nih dinilai lagi, sudah tahu trauma. Kecelakaan. Ya. Oke. Setelah itu kita pasang APD, alat pelindung diri, pasang sarung tangan latex, ya, handscoon, pasang masker, pasang kacamata pelindung. Habis itu, ya, kita berlutut, tapi kita pastikan dulu kondisi pasien berada di tempat yang memungkinkan kita melakukan pertolongan. Kalau tengah jalan raya jangan diangkat. Minta bantuan sama warga. Saya kan sendiri, ada warga Pak. Bisa bantu saya, bantu diangkat ke tempat yang lebih memungkinkan. Setelah itu memungkinkan, kita duduk berlutut seperti ini. Jadi satu lututnya sejajar dengan bahu, yang satu sejajar dengan pinggang. Kemudian kita posisikan, selama tidak ada cedera yang berbahaya di organ tubuhnya, kita posisikan dia ke posisi anatomis seperti tadi. Kalau dia misalnya ada kayu, tertindis kayu, ya buka kayunya. Sudah? Ya. Sudah, posisi anatomis, saya kembali. Jadi posisinya berlutut seperti ini. Ya, jangan yang kayak beol. Setelah sudah pada posisinya, apa yang kita lakukan yang pertama adalah periksa napas. Pastikan dia masih hidup atau sudah mati. Sudah setengah mati, bikin gerakan untuk menolong, ternyata dia sudah tidak bernapas. Pastikan dulu. Caranya, handscoon-nya digulung. Terus Apa caranya? dekatkan di hidung. Ini, karena di sini ini kulit di sini tipis, jadi dia lebih sensitif untuk merasakan hembusan nafasnya. Apakah ada darah atau tidak? Kalau masih belum yakin, pakai pipinya, tapi jangan didekatkan, jangan dikasih sentuh. Dan dikasih sentuh. Jadi bisa. Ya, kita lakukan namanya LDR. Iya. Lihat, dengar, rasakan. Bukan long distance relationship. Ya, LDR, lihat, dengar. Kita dengan pipi didekatkan supaya kita rasakan hembusan napasnya. Yang dilihat apanya ini? Dadanya. Apakah dia kembang kempis, dia naik atau naik turun? Dia kan kalau naik turun jelas dia bernapas. Iya. Terus didengarkan suara nafasnya. Pakai apa mendengar? Makanya posisi LDR seperti ini, ya kan? Iya. Jangan dulu sering ada yang terbalik. LDR kata LDR. Dadanya di sini. Ini lihat dadanya, itu yang lihat dada. Gitu. Ya, jelas. Jadi kalau latihan gitu. Ya. Kalau bernafas, ada hembusan nafasnya, berarti aman, hidup. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak, kita pastikan dulu dia bernafas atau tidak. Kita lakukan namanya buka jalan nafas dengan metode namanya head tilt chin lift. Tekan dahi, angkat dagu, ditekan dahinya. Mana dahi? Ini undo. Nah, undonya. Nah, terus
Ini tangan yang satu modelnya seperti ini, kita jepit dagunya, dijepit, jepit gini, ya, dijepit, bukan dicubit, dijepit gini. Biar sakit nggak? Tidak. Dokter mau buka. Disentuh, Ji. Pakai perasaan. Nanti dah baper. Gini, terus tekan, diangkat. Den aku palanya. Kalau nggak keras, ya. Den. Anu. Pingsan saja, pingsan. Tidur pikirnya kacamata gila. Tidur lah. Ini Untuk diangkat, selamanya. ini tekan, diangkat. Buka kok. Ini harus lurus. Lehernya ini harus lurus. Kalau tidak lurus, Cara kalian apa namanya? Ini saluran pernapasan di dalam tidak terbuka. Ingat kan di dalam ada dua rongga. Iya. Ada tenggorokan, ada kerongkongan. Tenggorokan saluran nafas, kerongkongan saluran makanan. Di situ ada katupnya, ada pintu otomatis, epiglotis. Kalau dia tidak terbuka lurus ini, ya tengkuknya ini, dia yang terbuka itu bukan tenggorokannya, kerongkongannya, jadi tidak akan bernafas. Tertutup saluran nafas, ya. Diangkat, itu terus dibuka sedikit mulutnya ini. Makanya ini gunanya menjepit karena ditarik ini. Setelah lurus lehernya, kita tarik ini, buka. Biar dia bisa bernafas, jangan ditutup. Nggak ada masuk udara. Ya. Nah, gini. Setelah itu bagaimana caranya periksa? Jangan dilepas. Jangan sudah periksa. Seperti gini. Dia akan kembali. Kalau ini nggak kembali karena dia tahan. Nah, dan kalau orang yang pasien betulan yang pingsan, ya. Nah, itu diangkat, lurus terus tahan gini LDR. Kalau masih belum ada, reposisi, kasih kembali dulu. Terus periksa. Lihat. Reposisi. Terus buka, lihat ada sumbatan atau tidak. Jangan sampai ada. Kalau misalnya kayak korban tenggelam, ada yang masuk, benda-benda asing, ada yang masuk kayak ranting kah, daun kah, lumpur. Itu ambil, buka. Dibuka, harus dibuka. Makanya kan tadi pakai sarung tangan. Coba buka. Terus bagaimana cara buka mulutnya? Biasa kan orang pingsan dia kayak susah dibuka. Itu tangan dikasih masuk seperti ini, sisinya. Dibuka gini. Masuk di dalam, setelah masuk ini diputar, buka gitu. Jadi masuk ini putar, dibuka. Untuk buka itu. Setelah itu dibuka sumbatannya. Setelah dibuka kembali. Buka jalan napas lagi. Setelah buka jalan napas kita LDR lagi. Kalau masih tidak ada, serahkan sama dokter. PMR sampai di situ. Nanti kalau jenjang yang lebih tinggi kayak KSR, ada lanjutannya untuk RJP, ya, untuk pernafasan buatan. Kalau PMR belum belajar pernafasan buatan. Kalau PMR sampai situ. Kalau sudah tidak bernafas, tunggu dokter. Sudah. Kemungkinan besar dia kritis. Label merah. Tidak lama lagi is dead. Wah. Ya. Lampu merah. Kita PMR sampai di situ kalau untuk PMR. Nanti kalau yang jenjang kayak tim penolong yang lebih jenjangnya lebih tinggi, nanti mereka belajar RJP. Sebenarnya lanjutannya RJP, belum dipastikan meninggal juga. Masih bisa ditolong. Ya. Itu. Tapi kalau sudah bernapas, seperti lega, baru kita lakukan namanya langkah yang ketiga, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya itu dilakukan dengan namanya metode palpasi atau perabaan. Diraba dari ujung rambut sampai ujung kaki diraba. Nanti juga yang jadi pasien juga ini harus supaya tidak orangnya jangan yang suka geli-geli karena diraba-raba nanti sama temannya. Jadi diperiksa mulai dari bagian kepala. Bagian kepala. Jadi jangan tidak boleh diangkat ya, tidak boleh diangkat, tidak boleh dipindahkan, ya. Karena hati-hati. Jangan sampai dia ada cedera leher. Kalau ada cedera leher, tidak boleh dikasih bergerak lehernya. Palpasi boleh dilakukan kalau tidak ada cedera leher. Kalau ada cedera leher, tulang belakang jangan. Apa tandanya? Kalau orang kena hidung, terus tidak ada luka di hidungnya. Jadi kalau ada orang ketemukan orang kecelakaan, jangan langsung kau tolong, lihat dulu. Atau ada darah keluar dari dalam telinga, kemungkinan dia cedera tulang belakang atau cedera leher. Walaupun masih hidup kayak sehat, kau lihat jangan kau bergerak sedikit bisa meninggal. Atau pada laki-laki biasa dia ereksi, ya kayak dia kayak apa namanya dia
kayak ngompol, basah celananya, kayak ada kencing di dirinya, hati-hati. Karena itu cairan kalsium yang keluar, cedera tulang belakang. Jangan. Itu harus pakai alat khusus, namanya tandus spinal. Nggak boleh langsung diangkat. Coba tunggu pihak medis. Nggak usah disentuh kalau gitu, langsung telepon. Pertolongan pertama dengan menelpon ambulans, menelpon pihak rumah sakit atau puskesmas, pos kesehatan yang terdekat, itu sudah tindakan pertolongan pertama. Ini hanya bagian dari latihan. Siapa tahu suatu saat dibutuhkan, ya. Oke, lanjut. Tadi kan sampai bernapas dia itu penilaian dini, ya. Nah, sekarang masuk ke pemeriksaan fisik, metode palpasi. Tadi jangan digerakkan. Jadi kita yang bergerak, penolongnya, bukan pasiennya. Jadi periksa kepala ke bawah sampai ke leher. Lihat, ada darah atau tidak? Kalau ada berarti bagian sini tadi ada cedera. Itu yang dicari. Kalau misalnya bagian kepala ya dicukur rambutnya. Untuk dilihat lukanya baru ditangani. Gitu. Ya. Kalau sudah sampai tadi di pemeriksaan fisik, itu bisa dilakukan dengan tindakan dengan 2 orang. Kalau kita tim, sudah dia bernapas, sudah mau pemeriksaan fisik, panggil timnya. Tim penolong masuk, datang nih teman, bantu. Jadi periksa, oh ada luka di sini, temannya kerjakan, baru lanjut diperiksa. Gitu. Ya, tapi kadang dalam latihan kita selesaikan dulu pemeriksaan semua, baru panggil timnya. Latihan. Jadi yang sebenarnya jangan, sudahlah di sini keluar darah banyak, nanti selesai bisa periksa semua. Kasihan ya orang habis darah. keluar darah. Akhirnya selesai juga dia periksa. Matian. Oke, tadi sudah sampai di leher, ya. Tapi belum, masih kepala, jangan langsung pindah ke badan. Belum selesai. Periksa sini, tulang dahinya. Cek. Jangan diperiksa, disentuh begini, terus kalian lihat yang lain, jangan. Lihat mukanya, jangan sampai dia tidak bisa ngomong sakit tapi dia kayak enggak enak dilihat mukanya. Sakit dia rasa itu. Ya kan? Mungkin dia tidak bisa ngomong sakit. Dan pada saat kita sentuh kayak dia meringis, kemungkinan sakit bagian sini. Cek. Jangan sampai ada retak, ada luka yang kita tidak lihat. Mungkin perdarahan di dalam, dia lebam. Ya. Oke. Ini terus tulang pipi ke tulang hidung, nasal, kongka nasal, ini. Terus ke rahang atas, maksila, rahang bawah, mandibula. Belum selesai bagian kepala. Pemeriksaan THTM kita gunakan biasanya senter kecil biasa. Jangan senter yang besar. Ada Senternya anu. sampai yang pakai senter kepala yang pakai Iya. tarikan di sini. Iya. Besar. BNPB. Lampu sorot. Biasa kita gunakan senter yang agak kecil. Kita pemeriksaan THTM namanya. Telinga, hidung, Mata. tenggorokan, THTM. mata. Ya. TTM. Jadi matanya caranya disenter seperti ini. Kita ambil yang terjauh dari tubuh kita, bagian distal yang terjauh sana. Kan ini yang dekat toh? Ini yang agak jauh, jadi kita ambil yang senter, jangan dikasih gini. Jangan. Dia itu ini saya kode. Keluar, tarik keluar. Kita lihat perubahan pada orang-orangan matanya ini. Yang hitam itu yang ada di tengah-tengah. Kalau dia masih melebar, berarti masih ada respon. Bagus dia responnya. Ya. Oke, kembali saya ulangi. Tadi ada yang langkah yang terlewat. Tadi setelah sampai di penilaian dini, sebelum sebenarnya periksa napas, ada langkah yang kita lewat tadi apa? Apa? Ya, respon. Respon awal. Kan anggaplah ini pasiennya, kita mengulang. Tadi penilaian dini sudah kan? Sampai penilaian dini sudah tahu trauma atau medis. Ya, kita panggil. Kalau tidak ya kita ya, Pak. Kalau dia tidak balik, kalau pas balik dia lihat kita atau mungkin dia mengerling, kalau dia awas gitu, dia tahu keberadaan kita, dia akan sadar. Tapi kan hidup. Dia ambil lagi periksa nafas. Keberadaan nafas kan hidup, Ji. Bernapas, Ji. Kalau tidak ada respon awasnya, baru S. Nah, kan ASNT. S, suara. Respon suara. Sambil kita tepuk. Pak. Pak.
Nah, gitu. Ditepuk. Tempelek. Enggak ada jelas. Pak. Tapi jangan lihat ada lukanya di situ itu. Pak. Kalau tidak ada, berarti respon awas tidak ada, respon suara tidak ada. Oh? Terus N, respon nyeri. Kita cubit. Tapi jangan pakai kuku. Dicubit. Pakai ini. Kamu sudah kau Nyeri. Itu. Ataukah kita di laju pedang ini di ulu hatinya tekan gini kan ini sakit ini. Ada Nah, deh. kalau latihan jangan ditekan teman, kasihan. Kita tekan sakit. Kalau dia rasa sakit berarti sadar sih bernapas. Kalau tidak ada berarti dia statusnya T, tidak respon. Tidak respon kan. Nah, kalau tidak respon baru tadi kita lakukan itu periksa napas. Kalau kita yang masuk sejauh tangan bisa masuk. Terus periksa, ikuti ini alur tulang rusuknya. Jadi gini. Tidak dipegang. Sambil di sini. Ya. Sambil dilihat wajahnya, karena kan jangan sampai di sini ada patah. Pada saat kita tekan tadi dia merasa sakit. Kira-kira. Setelah itu pemeriksaan abdomen. Kira-kira. Kalau pada latihan ini sebenarnya harus harus diperlihatkan. Tapi kalau yang perempuan nanti kalau peragaan enggak usah. Kalau yang laki-laki enggak apa-apa. Gemuknya, Wak. Ini jadi 4 ya. Periksa yang terjauh. Dan ada 4. Suspek, guys. Depan kita enggak bisa. Ya. Sudah? Itu kita kembalikan. Kan kira-kira perusahaan Pemeriksaan rongga panggul. Kayak posisi LDR, tapi sekarang terbalik. Kita lihat mukanya. Ini gerakan 1 kali. patah. Siapa tahu ada suara tulang, berarti kemungkinan ada cedera di tulang panggul. Ya. Terus Tepulun tasu. kita pemeriksaan tungkai sampai di bawah. Jadi diperiksa. Sambil telapak kaki ini harus dibuka. Ya, diperiksa. Jangan dibuka bagus. Apakah harus diperiksa semua? Iya. Tidak boleh ada yang disisa. Iya kok. Yang 1% ini diperiksa, iya. Tapi pada kondisi yang sebenarnya kalau latihan tidak usah dilangkahi. Ya. Selanjutnya sama Ji, pemeriksaan tungkai dengan lengan. Saya contohkan di lengan. Sama ini. Ya, ini periksa juga kayak telapak kakinya nanti diperiksa. Periksa. Terus ada namanya GSS, gerak sensasi sirkulasi. Jam Jadi kayak digelitik 1 kali Kan gitu. jam 6 kah? Telapak kakinya sama telapak tangan juga. Terus ditekan. Pulang. Dilihat kan pucat, dilepas apa dia kembali merah atau tidak. Iya, pulang. Kalau lama kembali merah berarti sirkulasinya tidak lancar. Pasti detak nadinya itu lemah. Kalau dia cepat dikembali merah berarti sirkulasinya lancar. Nah, sebelah juga seperti itu. Ih, tai sapi. Kemudian diperiksa semua jari-jarinya. Jangan sampai ada yang patah. Ya. Kalau sudah, Bukan di situ. kalau dia sadar Hei. bisa ditanya. Bisa saya kasih miring? Dia bilang bisa. Kalau dia nggak bisa, jangan. Kalau dia bilang bisa, kita miringkan. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Dorong ke sana. Dibanting itu. Ini apa gunanya? Ini tahan nanti pipinya. Toh? Dia menahan. Ini dibuat seperti ini. Nah, ini terus kita pegang ini bahunya. Kita rapat. Ini. Kita tarik. 1, 2, 3. Tarik. Ya. Kita bentuk perlahan. Kasih lemas badanmu. Tidur. Nah, ini kan biar kita lepaskan ini sikunya jadi standar. Tapi kalau patah tulang di sini jangan. Ini kalau tidak ada cedera. Saya kita periksa. Ya, kita periksa. Kalau tidak ada cedera apa-apa bisa kita kembalikan. Kembalikan pelan-pelan. Sudah. Di mana pasiennya gitu? Ya, sampai di situ langkah ketiga. Jadi tinggal